Massa mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan organisasi masyarakat menggelar aksi demonstrasi di pintu masuk gedung DPRD Nusa Tenggara Timur. Massa menyuarakan menolak kenaikan tunjangan anggota DPR Republik Indonesia. Karena problem ini sudah sebelum-sebelumnya juga. Ratusan mahasiswa dari 12 elemen yang tergabung dalam Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Nusa Tenggara Timur di Jalan El Tari Kupang, Senin 1 September siang. Tampak rombongan memulai long march dari Gor Oepoi di Jalan Lalamentik menuju ke kantor DPRD Nusa Tenggara Timur. Aksi massa dikawal ketat aparat kepolisian. Dan sepanjang waktu, massa aksi selalu bergantian melakukan orasi di atas mobil. Mereka yang bernapas di media sosial melalui buzzernya mengatakan bahwa ketika massa aksi melakukan tindakan anarkis dan memukul mereka katakan itu pelanggaran HAM, kawan-kawan. Apakah konflik dengan pihak kepolisian pelanggaran HAM, kawan-kawan? Apakah ricu dan bentrokan dengan pihak kepolisian dan mereka mendapatkan tindakan-tindakan di luar keinginan? Apakah pelanggaran HAM, kawan-kawan? Dalam tuntutannya, massa menyuarakan menolak tunjangan anggota DPR Republik Indonesia. Besarnya tunjangan para wakil rakyat yang antara lain terdiri dari tunjangan perumahan, beras, dan bensin bernilai fantastis adalah salah satu faktor utama yang memancing amarah warga hingga terjadi aksi unjuk rasa di banyak daerah sepekan terakhir. Di beberapa tempat, eskalasi meningkat hingga memakan korban jiwa. Setelah memberikan uang, teman-teman sekalian, hidup mahasiswa, hidup rakyat yang tertindas, hidup perempuan melawan. Saya mau bilang, pejabat publik harusnya berkaca, tidak lagi mempermalukan diri dan jabatan. Moralnya ditaruh di tanah. Apa yang mau kita lihat? Bagaimana membicarakan rakyat bodoh, membicarakan rakyat dengan makian. Hari ini didapatkan oleh mereka apa? Nonaktif, pecat mereka. Massa juga disambut dengan kehadiran Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, didampingi Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Emilia Nomlemi, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Rudi Darmoko juga turun langsung menemui massa aksi di gerbang kantor DPRD. Sebanyak 750 personil disiagakan untuk mengawal pelaksanaan unjuk rasa di Kota Kupang pada Senin ini. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Timur apresiasi mahasiswa tidak anarkis saat demo. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Karena problem ini sudah sebelum-sebelumnya juga. Ratusan mahasiswa Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus menyampaikan deretan tuntutan dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Senin 1 September siang. Aksi ini tidak hanya menyuarakan isu nasional, tetapi juga persoalan lokal yang selama ini diabaikan pemerintah. Setidaknya ada 11 tuntutan yang mereka sampaikan. Selain isu kenaikan tunjangan DPR Republik Indonesia yang dinilai fantastis, mahasiswa juga menyoroti persoalan lingkungan yang terkait dengan penetapan kawasan hutan dan kebijakan Pulau Panas Bumi yang dinilai berpotensi merusak ekosistem serta kesejahteraan masyarakat lokal. Massa juga disambut dengan kehadiran Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, didampingi Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Emilia Nomleni bersama sejumlah anggota DPRD lainnya. Seluruh tuntutan didengar dan ditampung untuk ditindaklanjuti hingga ke pemerintah pusat. Kita mendengar langsung hampir 1,5 jam sampai 2 jam, bahkan lebih 2 jam tadi. Mendengar langsung semua aspirasi mahasiswa tadi, bukan cuma 11 poin tapi juga berbagai hal yang lain. Sudah disampaikan dan sudah kami dengarkan dan kami siap memperjuangkan dan meneruskan pada pemerintah pusat. Tentu sesuai kewenangan yang kami miliki,
dan jalur yang kami miliki, kami akan meneruskan ini kepada teman-teman di Jakarta, sehingga nantinya ini bisa nanti dibahas dari putusan di Gubernur Jakarta dengan baik. Kami berterima kasih karena teman-teman dari BEM, dari Cipayung Plus, OKP, dan masyarakat dari Serang yang tadi hadir. Semua bisa dengan baik menyampaikan aspirasinya, dan ini adalah salah satu demonstrasi pertama di Indonesia yang diterima oleh semua Forkopimda. Terus diingat itu bahwa DPRD itu langsung bersinggungan langsung dengan rakyat. Jadi kami mau dibilang berbohong atau apapun, tapi kami paling tahu kondisi rakyat itu sesungguhnya. Tapi mungkin ini tidak perlu kita sampaikan, tapi itu tadi kami ada di bawah aturan. Kami tidak membuat aturan sendiri terhadap tunjangan, gaji, dan lain-lain. Kami semua ada di dalam aturan regulasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga itu yang kami pedomani. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Emmanuel Melkiades Lakalena juga mengapresiasi aksi mahasiswa yang digelar kali ini berlangsung tertib. Aksi dilakukan secara damai tanpa menimbulkan kerusuhan, apalagi berujung pada aksi pembakaran seperti yang terjadi di daerah lain. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Konflik perbatasan Timur Leste, warga Nusa Tenggara Timur sempat diiming-imingi 1 miliar rupiah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, memuji warga di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste yang menolak tawaran hingga 1 miliar rupiah. Tawaran ini diberikan agar warga mau melepas lahan yang diperebutkan dengan warga Timur Leste di Desa Inbate, Kabupaten Timur Tengah Utara. Memanasnya isu konflik perbatasan ini terjadi ketika warga Timur Leste melakukan pemasangan patok batas wilayah yang justru masuk dalam wilayah Indonesia. Ya, saya sudah berkomunikasi dengan Pak Bupati ya. Hebatnya masyarakat kita yang ada di situ, di Inbate itu adalah mereka dibayar sampai 1 miliar pun tetap membela Republik. Ini hebat, luar biasa. Jadi tentu yang seperti ini kita akan jaga betul, kita akan kawal baik bersama dengan TNI dan Polri di tapal batas. Pemda akan menjaga betul agar warga-warga kita yang sangat merah putih ini, karena mereka mati pun mereka siap untuk Republik. Kita bersama mereka untuk mempertahankan agar setiap jengkal itu bisa kita tetap jaga, tetap milik Indonesia. Komandan Korem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Hendro Cahyono juga mengatakan saat ini sudah terjadwalkan di 3 kementerian untuk datang ke Nusa Tenggara Timur dalam membicarakan masalah konflik tapal batas yang mengakibatkan seorang warga tertembak ini. Itu masih diproses oleh kementerian, kemudian kalau tidak salah nanti timnya itu minggu depan akan kemari. Tim dari Jakarta akan kemari dari tiga kementerian. Kemarin sudah nelpon saya, kemudian kami sudah nyampaikan, oke, kita siap, kita kawal ke sana, nanti kita ketemu di sana. Nanti kalau sudah ada informasi pastinya, hasilnya akan saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Tadi proses itu sudah kita laporkan ke atas. Diberitakan sebelumnya, konflik di perbatasan Timur Leste dengan Indonesia memanas. Seorang warga negara Indonesia yang sudah berusia lanjut, Paulus Taek Oki, ditembak sewaktu mempersoalkan pemasangan patok perbatasan di kawasan sengketa. Penembakan diduga dilakukan oleh anggota unit patroli perbatasan Timur Leste. Peristiwa ini berawal dari adanya konflik lahan di perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi, Nilulat, Timur Tengah Utara. Lokasi ini adalah kawasan garapan warga Desa Inbate. Warga mengelola lahan untuk pertanian. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Aksi cepat Polda Nusa Tenggara Timur menangkap 2 penimbun bahan bakar minyak bersubsidi di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.